Halo Rek, apa kabar? Semoga selalu sehat, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Selamat datang di channel ABC, Agus Bisa Cerita. Membahas alur film mulai dari drama, aksi, misteri, hingga fantasi. Semua tersaji, penuh sensasi. Langsung weyore, ngene ceritone. Pada era 90-an, ketika nyali dianggap segalanya, banyak pemuda mencari jati diri lewat jalur kekerasan. Tawuran jadi panggung, keberanian menjadi kebanggaan. Di antara mereka, berdirilah 4 raja jalanan, legenda yang menguasai dunia antar sekolah dengan darah dan keberanian. Mereka adalah STM Bu, STM In, STM Chol, STM Kanok. Dan inilah Four Kings. Di negeri Jirayut dibesarkan, kisah bermula dari Billy, pria paruhbaya yang berprofesi sebagai kontraktor. Ia berjuang menuju sekolah untuk menghadiri upacara Hari Ayah. Sementara itu, putrinya, Am, dihantui rasa malu dan takut, khawatir masa kelam sang ayah, yang dikenal pemabuk dan mantan berandalan sekolah, terbongkar di hadapan teman-temannya. Am เห็นพ่อเป็นอย่างเงี้ยกี่ปีก็เป็นอย่างเงี้ย Am อายนะเว้ย Saat Am pergi, Billy tak rela membiarkan putrinya begitu saja. Namun saat hendak menyusul, panggilan pekerjaan menghentikannya. Di saat bersamaan, keributan pecah, tawuran besar terjadi. Dan Am terjebak tepat di tengah kekacauan itu. Akibat kerusuhan itu, Am mengalami luka kaki yang parah. Tak sanggup melihat putrinya kesakitan, Billy langsung mendobrak pintu mobil dan menghampiri Am, lalu meminta tolong, dengan wajah panik dan mata nyalang menahan amarah. Saat operasi berlangsung, Billy didatangi oleh wali kelas Am, Suwica. Keduanya ternyata punya sejarah lama. Tatapan Suwica terpaku pada bekas luka di tangan Billy. Luka yang membangkitkan kembali kenangan kelam masa muda mereka. Kisah kembali ke masa lalu Billy saat nama Four Kings mengguncang dunia STM. 4 sekolah teknik paling bengis berseteru dalam rentetan tawuran berdarah. Billy muda, pentolan STM In, memimpin para kawanan setianya berburu lawan. Saat berpatroli mencari keributan, mereka mendapati gerombolan STM Chol di pinggir jalan. Dan dengan jiwa muda yang membara, neraka pun pecah. Meski hanya berempat, STM In di bawah komando Billy menguasai jalannya tawuran. Namun tiba-tiba, Suwica muda alias Mod dari STM Chol muncul dari balik kerumunan dan tanpa ampun membacok punggung Billy dari belakang. Billy langsung dilarikan ke rumah sakit dan menerima penghargaan 18 jahitan di punggung. Begitu orang tuanya datang, sang ayah tiri tanpa banyak kata langsung menamparnya. Tamparan keras sebagai wujud kasih sayang tiada tara. Beralih ke Da, sahabat Billy, yang kala itu sedang menjemput pacarnya di sekolah. Di tengah obrolan, sang pacar tiba-tiba mengabarkan bahwa ia hamil. Meski sempat terkejut dan tak percaya, Da menatap matanya dan berkata dengan tegas, ia siap bertanggung jawab apapun risikonya. Belum jauh meninggalkan sekolah, Da melihat geng STM Bu sedang nongkrong di jalur yang harus mereka lewati. Namun karena ada perjanjian tak tertulis antar geng, pantang menyerang saat lawan bersama perempuan, Ake, pimpinan STM Bu, hanya menyapa sinis. Da dan pacarnya pun dibiarkan lewat dalam ketegangan yang nyaris meledak. Suatu malam, Billy memutuskan menginap di rumah Da. Di sana, ia disambut hangat oleh ibu Da. Sosok lembut yang memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Tak seperti dinginnya rumah sendiri bersama ayah tiri, kehangatan ini membuat Billy merasa betah, seolah menemukan rumah yang sesungguhnya. Di tempat lain, Mod dan gengnya tengah bersiaga menunggu kedatangan Billy dan kawan-kawan.
Namun yang muncul justru sosok tak terduga, Yat, preman bengis yang dikenal sangat membenci Four Kings alias Raja Ampat. Dengan tatapan membara dan pistol rakitan di genggaman, Yat datang bukan untuk tawuran, tapi untuk menghabisi Maud. Namun rencana Yat berujung bencana. Pistol rakitannya macet tepat saat diarahkan ke Maud. Tanpa memberi ampun, Maud dan gengnya langsung menyerbu. Dalam hitungan detik, Yat terkapar, dihajar tanpa belas kasihan. Esok harinya, Billy, Da, dan Rupeng nongkrong di sebuah sudut kota. Mereka membahas konser musik yang kabarnya akan jadi ajang bentrok besar antar 4 sekolah. Da memperingatkan tajam, kalau kita datang, itu bukan konser, itu medan perang. มึงกลัววะฮะไอ้กรวดให้แม่งมาเลยเหอะไอ้พวก Saat nongkrong santai, tiba-tiba seorang bocah menghampiri membawa pesan khusus untuk Rupeng. Katanya, ada cewek tertarik padanya. Dalam kondisi setengah mabuk dan hasrat saknif yang membara, Rupeng pun langsung bergerak menuju si gadis. Namun rupanya itu hanya jebakan keji dari STM Kanok. Rupeng yang terbakar hasrat tak menyadari dirinya sedang dipancing. Dan saat ia mengejarnya sampai di tempat tujuan, segerombolan anggota geng Kanok sudah siap menyergapnya. Entah bagaimana nasib Rupeng saat itu. Sementara itu, Billy yang baru pulang ke rumah langsung disambut amarah ayah tirinya. Tak sanggup lagi menahan emosi, Billy pun memilih angkat kaki dan meninggalkan rumah tanpa arah. Ternyata Billy memilih kembali ke rumah Da. Sang ibu, dengan hati seluas samudra, langsung menerima kehadiran Billy tanpa tanya. Seolah sudah paham luka di balik diamnya. Malam itu, Billy dan Da duduk berdua di teras. Da akhirnya buka suara tentang kehamilan pacarnya. Ia mengaku belum berani bicara pada ibunya. Katanya, ini tanggung jawabnya dan ia akan menyelesaikannya sendiri, apapun risikonya. Tibalah jadwal bentrokan antara Billy dan pasukannya melawan STM Bu. Namun di luar dugaan, STM Chol tiba-tiba muncul dari arah belakang, membuat Billy dan gengnya terjebak di tengah dua musuh. Dalam kepungan brutal itu, mereka dipaksa akan bertarung mati-matian. Dua arah sekaligus, tanpa ampun. Saat tawuran memanas, suara sirene polisi memecah keributan. Petugas langsung menyergap lokasi dan mengamankan Billy beserta 2 pentolan dari sekolah lawan, menggiring mereka ke kantor polisi. Sementara itu, Da dan pasukan lainnya ditahan di tempat menunggu mobil patroli berikutnya untuk diamankan. Dengan rencana licik di kepalanya, Da memberi kode halus pada Maud untuk sementara melupakan permusuhan mereka. Mereka mulai pura-pura adu mulut, teriak-teriakan seolah akan saling bunuh. Strategi itu berhasil. Petugas terpancing dan memerintahkan mereka untuk selesaikan masalah 1 lawan 1. Saat itulah... Di ruang tahanan yang pengap dan penuh tekanan, Billy duduk bersama 2 rivalnya. Ake dari STM Bu dan Oh dari STM Chol. Ketiganya saling menatap penuh dendam dan amarah yang belum tuntas. Di tengah ketegangan, harapannya sempat menyala saat melihat ibu dan ayah tirinya datang menjenguk. Namun, bukan untuk membebaskannya. Sang ayah tiri justru memilih membiarkannya meringkuk di balik jeruji besi. Berharap penjara bisa membuat Billy sadar dan jera. Hari berikutnya, Billy, Ake, dan Oh dipindahkan ke lapas yang lebih keras. Tempat para narapidana, pembunuh, dan preman kelas kakap. Menyadari mereka hanyalah anak sekolah di tengah hutan rimba kriminal, ketiganya terpaksa menyingkirkan ego dan dendam demi satu hal, bertahan hidup di balik jeruji. Tanpa diduga, muncul sosok familiar,
Yat si preman bengis yang dulu sering cari masalah dengan Four Kings, kini jadi salah satu penguasa di dalam penjara. Bersama gengnya, ia menghampiri Billy, Ake, dan Oh sambil memprovokasi dengan gaya belagunya. Billy yang darah mudanya belum reda nyaris tersulut, tapi Oh dan Ake buru-buru menahannya. Mereka tahu satu gerakan salah bisa jadi tiket mati di tempat seperti ini. Saat berada di kamar mandi penjara, Billy, Ake, dan Oh kembali berpapasan dengan Yat yang tengah mandi. Dengan songongnya, kali ini provokasinya makin menjadi-jadi. Hingga Billy yang sudah hilang kesabaran langsung melayangkan bogem keras ke mulut Yat. Dan... Belum sempat tawuran pecah habis-habisan, para sipir langsung datang dan membubarkan keributan. Billy dan Oh yang dianggap provokator digelandang ke ruang isolasi. Di sana, tanpa banyak tanya, keduanya dihukum brutal. Dipukul berkali-kali dengan tongkat besi oleh sipir hingga tubuh mereka bersimbah luka. Dipaksa jera oleh kerasnya aturan penjara. Sementara itu, beralih ke Da yang nekat mendatangi rumah pacarnya untuk menemui orang tuanya. Namun, bukan sambutan hangat yang ia terima. Da malah diusir dan dilarang mendekati putri mereka lagi. Tersulut emosi dengan napas memburu dan mata tajam, Da akhirnya membongkar segalanya, bahwa pacarnya kini sedang mengandung anaknya. Kembali ke penjara, suasana berubah haru saat Ake dibesuk oleh ibunya. Di balik citra sangar dan bengis, Ake menunjukkan sisi lembutnya, bersikap sopan, menunduk hormat, dan tak kuasa menahan air mata ketika menyadari betapa besar beban yang telah ia timpakan pada wanita yang paling ia cintai. Hari berikutnya, seiring waktu yang mempererat hubungan mereka, Billy, Ake, dan Oh mulai terbuka satu sama lain. Berbagi kisah hidup dan luka masa lalu. Di tengah obrolan yang mulai hangat, Billy tiba-tiba melempar pertanyaan tajam, yaitu, jika saat keluar penjara nanti, apakah di luar mereka tetap akan berkelahi? Sebuah keheningan pun menyelimuti ruangan. Mereka akhirnya sepakat tak akan ada lagi perkelahian di antara mereka. Kini mereka adalah teman, bukan lagi musuh. Namun, demi menjaga gengsi dan nama besar sekolah masing-masing, mereka memutuskan untuk berpura-pura masih bermusuhan. Satu-satunya tujuan mereka sekarang adalah menghindari tawuran, agar tak perlu lagi saling menyakiti. Waktu yang dinanti akhirnya tiba. Billy, Oh, dan Ake resmi bebas dari penjara setelah menjalani masa hukuman. Di luar gerbang, Ruping dan Da sudah menanti penuh haru. Bahkan ibu Billy pun datang, kali ini dengan air mata penyesalan dan sepucuk amplop berisi uang saku, sebagai tanda restu karena Billy akan tinggal sementara di rumah Da. Sebagai bentuk sambutan hangat, mereka pun menyanyikan lagu. Sebuah lagu yang sering dinyanyikan bersama. Usai bersenang-senang, Billy membuka obrolan soal konser musik yang akan digelar dalam hitungan hari. Da menolak, ia tahu konser itu pasti jadi ajang tawuran 4 sekolah. Tapi Billy, yang perlu asupan adrenalin dan ketegangan, terus membujuk. Hingga akhirnya, Da menyetujuinya. Singkat cerita, malam konser pun tiba. Ribuan penonton larut dalam musik yang saya tidak paham artinya. Sesuai prediksi, 4 STM alias Four Kings hadir lengkap dengan pasukan masing-masing. Tapi dari semua, mod STM Chol yang paling waspada mengintai tiap gerak sekolah lawan. Dan dari situlah keributan pecah tanpa ampun. Di tengah kekacauan, seorang murid STM Chol terkapar bersimbah darah. Dari kesaksian di lokasi, pelakunya berasal dari STM In, sekolah Billy. Amarah Mod pun membuncah. Tak ada ruang maaf. Hanya satu kata, balas dendam. Usai tawuran, Billy, Rupeng, dan Da tampak puas. Kemenangan seolah milik mereka. Di tengah euforia, Da mendadak gelisah. Ia mencoba menghubungi pacarnya.
wajahnya langsung berubah serius. Da bergegas ke rumah pacarnya setelah mendengar kabar mengejutkan, ayah sang pacar ingin menggugurkan kandungan. Ditemani Billy dan Rupeng, ia memohon penuh emosi. Namun, sang ayah justru mengacungkan pistol ke arahnya, mengusir mereka dengan ancaman mematikan. Da pun berlutut dengan mata berkaca-kaca, bersumpah akan bertanggung jawab sepenuh hati. Bekerja keras dan menafkahi pacarnya. Ketulusan itu menyentuh sang ayah, yang akhirnya luluh dan dengan berat hati merestui hubungan mereka. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan Maud dan geng STM Chol tengah mengintai Billy, Rupeng, dan Da. Namun saat melihat Da berlutut memohon restu pada orang tua pacarnya, Maud yang masih menyimpan adab dan nurani memutuskan menahan amarahnya. Ia tahu ini bukan waktu yang tepat untuk balas dendam. Waktu pun berlalu hingga tibalah hari kelulusan. Billy, Rupeng, dan Da duduk santai membicarakan rencana masa depan. Da mantap ingin segera bekerja demi calon anak dan istrinya. Rupeng berencana kuliah di universitas. Sementara Billy masih belum pasti, mungkin jadi pengangguran atau YouTuber yang belum juga sukses, seperti saya. Beberapa hari kemudian, Billy terlihat menunggu Rupeng yang baru saja selesai mengikuti tes masuk universitas. Tak disangka, Maud ternyata ikut tes di tempat yang sama. Rupeng lalu mengabarkan bahwa ia lolos, dan untuk merayakan kabar bahagia itu, mereka sepakat nongkrong bersama di sebuah kafe. Baru saja menerima kabar gembira, muncul Yat yang masih diliputi ambisi untuk cari keributan dengan anak-anak STM di tengah konflik yang belum benar-benar reda di antara Four Kings. Namun, Billy dan kawan-kawan yang kini enggan terjebak masa lalu memilih pergi tanpa menghiraukannya sedikit pun. Sebelum menuju kafe, Billy menelepon Da untuk mengabari soal perayaan kelulusan Rupeng. Karena Da masih di rumah, ia meminta mereka berangkat lebih dulu. Sementara itu, Yat masih dibakar amarah atas perlakuan siang tadi. Malam itu, ia berpatroli menyusuri jalanan, mencari jejak Four Kings. Tak ada lagi niat bicara. Siapapun yang ditemuinya akan jadi pelampiasan. Di kafe yang sama, tempat Billy dan kawan-kawan sedang menuju, Maud telah lebih dulu tiba. Ia masih terobsesi membalas dendam atas insiden konser waktu lalu. Di sampingnya, Oh hanya diam. Meski kini bersahabat dengan Billy sejak masa tahanan, ia tak sanggup mengungkapkan yang sebenarnya. Maka saat Maud menyusun rencana, Oh ikut mengangguk, berpura-pura siap menghadapi Billy. Padahal hatinya berkecamuk. Dan akhirnya, yang ditunggu-tunggu tiba. Billy dan kawan-kawan masuk, pandangan mereka langsung bertemu dengan meja Maud yang hanya berjarak beberapa langkah. Ketegangan seketika menggantung di udara. Namun, alih-alih memulai keributan, Billy, yang telah letih oleh konflik, melangkah pelan ke meja Maud. Tanpa banyak kata, ia menuangkan marimas ke gelas mereka, lalu meneguknya bersama, dengan harapan bisa mengakhiri permusuhan. Ini ya guys, yang anti bacok katanya yang kemarin ini. Billy nyaris tewas ditebas Maud. Ketegangan baru mulai saat Yat muncul. Perselisihan STM In dan STM Chol belum usai, dan kini ditambah Yat datang membawa pistol. Melihat mereka tak berdaya, Yat mengisi ulang pelurunya, siap menghabisi satu persatu tanpa ragu, dan datang Da bermaksud membantu. Namun, setelah Da membacok punggung Yat, Yat refleks berbalik dan melepaskan tembakan. Peluru menghantam leher Da. Seketika tubuhnya ambruk. Billy dan kawan-kawan berlari menghampiri, tapi semuanya sudah terlambat. Da tak lagi bernyawa. Dengan tewasnya Da, Billy bersumpah menjaga calon bayi yang dikandung kekasihnya. Barulah terungkap anak yang muncul di awal, bukan darah daging Billy, melainkan warisan terakhir Da, yang ia rawat bagai anak sendiri. Kembali ke masa Billy dewasa,
Billy, Rupeng, dan Pak Suwica duduk bersama di satu meja. Saat Am datang dan melihat mereka, ia salah paham. Mengira ayahnya tengah menghasut seorang guru untuk mabuk-mabukan. Amarah memuncak, Am pun berbalik dan pergi meninggalkan ketiganya dalam kebingungan. นี่อะไรอะ Sebagai wali kelas Am, Pak Suwica menyusulnya dan dengan tenang memberi pengertian. Disitulah ia mulai membuka kisah lama tentang ayah kandung Am, pengorbanannya, dan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik sosok Billy. ครูรู้ แล้วครูรู้ไหมว่าคนที่กินเหล้าอยู่กับครูหน้าบ้านอะ Mendengar kisah dari Pak Suwica, Am tersentak oleh gelombang kenangan masa kecil. Saat neneknya masih hidup, Billy kerap datang membawa uang tanpa pernah absen. Bahkan setelah sang nenek tiada, Billy tetap setia, menjalani peran ganda sebagai ayah sekaligus ibu, menjadi satu-satunya sosok yang selalu ada di sisinya. Tamat. Kembali ke kisah Four Kings, sekilas diperlihatkan kembali memanasnya konflik antara STM Kanok dan STM Bu. Ketegangan yang belum usai, menyisakan pertanyaan besar tentang bagaimana akhir dari perseteruan mereka selanjutnya. Akan diungkap di film berikutnya. Jadi, kalau kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa komen, like, dan subscribe di bawah. แล้วเจอกันอัลบั้มหน้านะเพื่อน